Sudah belum? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di sini selaku MC dan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas proposal aspek wirausaha yang berisikan anggota di sebelah saya. Saya Firman. Saya Lukman Hakim. Saya sendiri MAD Arya Ekonomi. Dan sesi selanjutnya ialah pemaparan materi yang akan dijelaskan Saudara Lukman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal aspek wirausaha. Latar belakang semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka semakin meningkat pula keanekaragaman kebutuhan mereka, terutama dalam hal makanan. Orang-orang semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru tanpa menghilang rasa khas lidah orang Indonesia. Dalam hal ini kami membuat jajanan yang sudah familiar, yaitu dimsum. Hal ini pun membuka kesempatan bagi kami untuk membuat usaha kuliner yang mengedepankan cita rasa ketimuran di Indonesia. Makanan seperti ini sangat banyak penikmatnya, terutama di kalangan mahasiswa. Selain rasanya yang enak dan lezat, harganya pun relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan. Terlebih bahannya pun mudah didapat serta cara pembuatannya juga cukup mudah. Konsep usaha penjualan dimsum ayam ini merupakan usaha kecil yang dijalankan untuk sementara sebagai batu loncatan. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang kami harapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan cabang di mana-mana. Profil usaha. Nama usaha ini adalah dimsum ayam. Lokasi penjualan mencari daerah yang strategis dan ramai yang berdekatan dengan sekolah, kantor, kampus. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang kami harapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Visi dan misi. Visi menciptakan produk makanan unggulan yang banyak disukai oleh masyarakat. Misi, 1. Membuat dimsum lezat dan digemari oleh semua kalangan. 2. Memasarkan dimsum di beberapa tempat. 3. Menyimpan dan menyediakan beberapa outlet kebab di beberapa tempat ramai, misalnya sekolah, kampus maupun mall. 4. Menciptakan suasana penjualan dimsum yang sering diminati oleh anak muda sekarang. Terima kasih. Lanjut. Baik, selanjutnya tujuan. Adapun tujuan didirikan usaha penjualan dimsum ayam adalah dibagi. Yang pertama, memperoleh penghasilan atau pendapatan. Yang kedua, memperoleh penghasilan yang menjanjikan. Yang ketiga, membuat produk yang praktis dan unik. Yang keempat, membuat produk yang digemari masyarakat masa kini. Yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir, memanfaatkan peluang usaha yang ada. Hasil. Yang pertama, produk yang akan kami jual yaitu berupa makanan yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi, yaitu dari bahan daging ayam, kulit dimsum dengan cita rasa yang berbeda dari produk lain, sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari dimsum ayam produk kami ini. Yang kedua, jenis produk. Kualitas produk yang ada pada dimsum ayam hanya berupa makanan, adapun daftar menu yang ada sebagai berikut. Yang pertama, dimsum ayam original, dan yang kedua, dimsum ayam mentai. Kualitas produk. Berikutnya materi yang akan kami sampaikan yaitu mesin. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan segar dan alami tanpa mengandung bahan pengawet atau kimia. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan dimsum ayam ini hanya membutuhkan peralatan yang akan memperlancar produksi usaha kami. Di antaranya adalah yang pertama, gerobak, alat pengukus dimsum, pembekas, tabungkas, aneka wadah. Berikutnya aspek pemasaran. Yang pertama,
pasar keseluruhan makanan dimsum ayam ini kami juga untuk semua golongan anak muda yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi jajanan, tetapi orang tua pun juga cukup banyak peminatnya. Yang kedua yaitu rencana penjualan. Mencari lokasi yang strategis dan cocok untuk penjualan untuk mudah cara pemesanan dari rumah melalui SMS, WhatsApp, Instagram dan juga media sosial lain. Memberikan gratis dimsum kepada orang yang berbuka puasa Senin Kamis sekaligus juga sebagai bentuk kegiatan sosial. Yang ketiga, penetapan harga. Harga jual dimsum ayam berkisar 15.000 sampai 25.000. Lah, nanti disampaikan oleh Kesimpulan, kita tidak bisa memahami bisnis dalam memulai secara setengah-setengah meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan usaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha karena kita seringkali salah paham dalam perhitungan di awal. Maka yang terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus mengalami kesalahan. Sementara modal lama kelamaan sedot habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha, belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilih mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian kita akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Ya, berikut yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama terdiri dari 2 pertanyaan. Pada para audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, Saudara Herman, Saudara Adam, kami persilakan. Wirausaha. Izin bertanya, perkenalkan saya Ismail Maulana, izin bertanya. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh wirausaha bagi pemula? Baik, terima kasih Saudara Adam atas pertanyaannya. Selanjutnya, Saudara Herman. Adalah saya akan apa yang menjadi modal dasar dalam berwirausaha? Modal dasar. Terima kasih Saudara Herman. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan para saudara. Sesi pertama kami akhiri. Kau dulu. Ya, baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Adam yang akan disampaikan oleh Saudara Iman. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Adam. Yang bertanya tantangan yang sering dihadapi oleh wirausaha pemula. Tantangan yang sering dihadapi oleh wirausaha pemula pertama kesulitan mendapatkan pendanaan terbatas, pengalaman dan pengetahuan, persaingan yang ketat dan manajemen waktu yang sulit. Ya. Ini saja yang Dana terbatas, kurangnya pengalaman. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Herman yang akan dijawab oleh Saudara Dias, ya Pak. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi modal dasar dalam berwirausaha? Modal Selain dasar. membutuhkan uang sebagai modal, dalam memulai sebuah usaha juga diperlukan adanya tenaga dan waktu. Modal tenaga dan waktu akan mudah didapat apabila kita memiliki keinginan yang kuat untuk memulai sebuah usaha. Modal dan waktu. Wih, 2. Ya, selanjutnya sesi kedua yang juga terdiri dari 2 pertanyaan. Pada para audiens kami persilakan yang ingin bertanya. Saya. Oke. Baik, Saudara Farzal Musakin. Terima kasih waktu dan tempat yang sudah disediakan. Izinkan saya mau bertanya sedikit. Baik. Boleh. Mengenai materi yang telah dibacakan tadi. Ya. Hello. Ini saya bertanya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang ada di lingkungan mahasiswa?
menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Saudara Farzal, harap ditunggu. Apakah ada yang bertanya? Oh, saya. Wah. Saudara Rahmat, sekolah Darul Hidayah, kami persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Izin bertanya, bagaimana upaya produsen yang menghasilkan produk praktis dan unik agar dapat digemari oleh masyarakat masa kini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang saudara Rahmat. Bagaimana upaya? Baiklah, dari di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Farzal yang akan disampaikan oleh saudara Okta. Kami persilakan. Saya menjawab pertanyaan Farzal, bagaimana memunculkan jiwa usaha di kalangan mahasiswa. Untuk memunculkan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa diperlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari segi pendidikan, lingkungan maupun pembinaan mental. Berikut cara efektif untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. 1. Pendidikan dan kurikulum kewirausahaan. 2. Pelatihan dan workshop. 3. Membangun inkubator bisnis kampus. 4. Kompetisi dan memperkenalkan kreatif mahasiswa. 5. Mendekatkan mahasiswa pada dunia usaha. 6. Menumbuhkan pola pikir growth mindset. 7. Pemanfaatan teknologi dan media sosial. 8. Hubungan dan peran aktif dosen serta institusi. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, ialah pertanyaan dari saudara Ahmad yang akan dijawab oleh saudara Lukman. Kami persilakan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad. Bagaimana upaya produsen yang menghasilkan produk praktis dan unik agar dapat digemari oleh masyarakat masa kini? Upaya. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama, riset pasar dan tren konsumen. Kedua, inovasi produk. Ketiga, desain dan estetika yang menarik. Keempat, pemasaran kreatif dan digital. 5, harga yang kompetitif dan akses mudah. 6, responsif terhadap feedback konsumen. Bagaimana saudara Rahmat? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang itu. Oke, baiklah. Tutup ya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan para audiens. Semoga jawaban dari kami sangat bermanfaat bagi kalian. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf. Kami tutup presentasi sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.